Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Audia Julika, berNIM B10111911080. Di sini saya akan menjelaskan rangkuman yang telah saya buat, yaitu tentang yang pertama tentang dualisme dalam pembangunan. Habok mengeluarkan teori tentang dualisme sosial, di mana dualisme sosial itu adalah bentuknya sistem sosial yang diimpor dengan sistem sosial asli yang jenisnya berbeda. Seringkali sistem sosial yang diimpor merupakan kapitalisme yang tinggi. Bentuk yang paling sering ditemukan dari dualisme sosial adalah di mana sistem kapitalisme barat yang diimpor melakukan penetrasi ke dalam masyarakat agraris prakapitalis, dan di mana sistem sosial yang asli akan tetap dapat bertahan dan tidak dapat mengadopsi prinsip-prinsip kapitalistik dalam praktek. Adapun ciri masyarakat kapitalistik yaitu menomorsatukan kepentingan pribadi dalam perdagangan dan industri, modal sebagai basis dan keuntungan sebagai tujuan utama. Dan ciri masyarakat prakapitalistik adalah menonjolkan sifat komunalisme. Yang kedua, originalitas serta produksi dalam dan untuk keluarga sendiri. Tidak ada pedagang yang profesional, dan produksi serta konsumsi merupakan unit dasar dari keluarga bersama. Dualisme Bock terdapat banyak kritik, yaitu pertama dari Benjamin. Fenomena dualisme tidak hanya terjadi di timur, seperti yang dikemukakan oleh Bock, tetapi juga terjadi di barat, bahkan bisa terjadi di mana saja. Dan menurut Mosadli, tema sentral yang seharusnya diangkat ialah akulturasi dan adaptasi dalam proses pembangunan sebagai konsekuensi industrialisasi dan induksi budaya kota. Yang ketiga, menurut J.A.C. Meki, ia menentang dualisme yang mengontraksikan perkebunan besar yang dinamis dan rasional, dengan petani kecil yang lemah dan stagnan, dengan menunjukkan fakta bahwa para petani kecil yang disebut Bock sebagai sektor subsisten prakapitalis ternyata tumbuh pesat dan dinamis dalam dekade 1920-an. Adapun segmentasi keuangan, yang dimana sektor modern lebih memiliki akses ke lembaga keuangan dan mudah memperoleh modal yang lebih besar dengan bunga yang rendah daripada sektor tradisional. Adapun segmentasi pasar, yaitu berupa bank umum, pemerintah, swasta domestik, asing, BPR, BPR syariah, BPR, bank pelecit, dan pelepas uang. Teori berikutnya yaitu tentang negara berkembang dan pengalaman Asia Timur. Terdapat NSB dan HPLS, di mana HPAES itu adalah negara-negara di Asia yang memiliki tingkat pertumbuhan tinggi, terdiri dari Jepang, Singapura, Hong Kong, Korea, Taiwan, Thailand, Malaysia, dan Indonesia. Ciri negara berkembang dari segi ekonomi yaitu tingkat pendapatan per kapita rendah, pendapatan per kapita menengah ke bawah, sehingga masyarakatnya terbilang masih belum mencapai kategori sejahtera. Berikutnya, impor lebih besar daripada ekspor, di mana impor dilakukan saat suatu negara mengalami keterbatasan teknologi dan keahlian sehingga membutuhkan barang-barang impor. Selanjutnya, jumlah pengangguran tinggi. Negara tidak mampu menyediakan lapangan pekerjaan yang layak untuk menampung jumlah pengangguran yang terlampau banyak, dan mengandalkan sektor primer. Mayoritas penduduk negara berkembang memiliki mata pencaharian dengan memanfaatkan hasil alam seperti petani, nelayan, dan lain-lain. Yang selanjutnya pasti tingkat korupsi tinggi. Tingkat korupsi yang terjadi cukup tinggi sehingga berdampak buruk pada perekonomian negara. Adapun ciri-ciri negara berkembang dari segi demografi yaitu laju pertumbuhan penduduk tinggi, di mana tingginya angka kelahiran tidak sebanding dengan angka kematian. Kurangnya sosialisasi keluarga berencana juga menjadi sebab laju pertumbuhan yang tinggi. Yang kedua, tingkat pendidikan rendah, di mana rendahnya tingkat pendidikan seringkali sebanding dengan tingginya laju pertumbuhan penduduk, mempengaruhi pendapatan per kapita sebuah negara.
Yang ketiga, penguasa iptek minim, di mana tingkat pendidikan juga berimbas pada penguasaan iptek pada negara berkembang. Berikut ciri-ciri negara HPS, yaitu pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan, turunnya tingkat ketimpangan pendapatan dan kemiskinan, sektor pertanian yang dinamis, kenaikan ekspor, transisi demografi, tingkat investasi dan tabungan, pengembangan sumber daya manusia, tingkat produktivitas. Adapun hipotesis U terbalik, di mana hipotesis ini menyatakan bahwa pada tahap awal pertumbuhan ekonomi atau ketika pembangunan dimulai, distribusi pendapatan cenderung memburuk atau tidak merata. Namun pada tahap selanjutnya, distribusi pendapatan akan membaik atau semakin merata. Adapun kurva U terbalik yaitu sebagai berikut. Bisa dilihat di samping ini, di mana dalam jangka pendek meningkatnya pendapatan akan diikuti dengan meningkatnya kesenjangan pendapatan. Dalam jangka panjang, peningkatan pendapatan akan diikuti dengan penurunan kesenjangan pendapatan. Karena pada waktu proses pembangunan baru dimulai, di negara sedang berkembang, kesempatan dan peluang pembangunan yang ada tentunya dimanfaatkan oleh daerah-daerah yang kondisi pembangunannya sudah lebih baik. Sedangkan pada daerah yang masih sangat keterbelakangan tidak mampu melaksanakan peluang ini karena keterbatasan sarana dan prasarana serta rendahnya kualitas sumber daya manusia. Hambatan ini tidak saja disebabkan oleh faktor ekonomi, tapi juga faktor sosial dan budaya. Berikutnya ada pun faktor pendorong tingginya kenaikan output dan produktivitas pertanian di Asia Timur. Adanya land reform, yaitu atau usaha untuk meningkatkan kemampuan masyarakat miskin, pedesaan, dan kelompok masyarakat lain untuk memperoleh akses kepada lahan dan memiliki kontrol yang efektif atas lahan. Yang selanjutnya, fasilitas bagi sektor pertanian, pembangunan infrastruktur, dan teknologi pendukung Green Revolution. Adapun faktor pendorong di Indonesia, yaitu tingginya komitmen dari pemerintah terhadap bidang pertanian dan lingkungan eksternal, terutama perkembangan teknologi. Hal-hal penting dalam pembangunan ekonomi di NSB dan Asia, yaitu adanya outward looking strategi, di mana yaitu prioritas pemerintah untuk pengembangan ekonomi yang pesat, dan ekonomi dikelola dengan defisit anggaran yang kecil dan inflasi rendah, serta dipengaruhi faktor pasar. Yang kedua, tingkat investasi dan tabungan, di mana negara HPAS memiliki perkembangan tingkat investasi dan tabungan yang cukup besar dibanding negara berkembang lainnya, serta investasi bisa dari tabungan, pinjaman, dan investasi. Yang ketiga, pengembangan sumber daya manusia, di mana negara HPAS memiliki pendidikan formal dan pendidikan non-formal. Yang keempat, indikator pengembangan sumber daya manusia, yang di mana negara HPAS memiliki pendapatan per kapita suatu negara, dan pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan, serta tingkat melek huruf. Yang keempat yaitu indikator pengembangan sumber daya manusia, yang terdapat pendapatan per kapita suatu negara, pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan, tingkat melek huruf, dan tingkat investasi. Yang kelima, tingkat produktivitas, di mana produktivitas ialah seberapa efektif dan efisiennya tingkat keluaran barang dan jasa untuk setiap masukan, dan indikator yang umum GNP per kapita dan GDP per kapita. Baiklah, sampai di sini saja yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf atas kata yang kurang jelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.